Baik, perkenalkan nama lengkap saya Analisa Yatimanehat, biasa disapa Risna. Saya dari kelas 10 layanan perbankan. Baik, di sini saya ada di etape kedua, yaitu depan TK Bayangkari Kemenang. Tempat terjadinya napak tilas. Kota Kefamnanu adalah sebuah kota kecil di lembah Bikomi yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 22 September tahun 1922. Kota ini kemudian dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan Belanda yang disebut Onderafdeling Noord-Midden Timor. Lahirnya kota Kefamnanu tidak terlepas dari usaha Belanda untuk menguasai Pulau Timor seluruhnya. Namun niatnya itu terganjal karena sudah bercokol lebih dahulu Portugis di ujung timur Pulau Timor dan sebagian wilayah utara yang kini dikenal dengan nama Oekusi Ambenu. Selain itu, beberapa raja kecil bersekutu dengan Portugis untuk melawan Belanda. Dan sudah pasti dibayangkan terjadi beberapa kali perang dan pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Timur dibantu Portugis. Kapasitas Portugis hitam yang menguasai bagian utara Pulau Timor dan beberapa wilayah lainnya berusaha menghalangi langkah Belanda masuk ke pedalaman timur. Namun usahanya gagal karena hubungan mesranya dengan beberapa raja retak. Konflik ini akibat berebutan lahan dalam perdagangan kayu cendana dan lilin. Beberapa raja kecil memihak Belanda. Awal abad ke-20, di wilayah Bikomi dibangun pusat pemerintah kekuasaan kolonial Belanda. Sebelum kedatangan kolonial Belanda di kampung Noetoko, kampung ini awalnya dihuni oleh suku Uskono serta keluarganya suku Sonbai. Hak dan kekuasaan dikuasai oleh suku yang memiliki status tertinggi seperti suku Uskono dan Sonbai. Sistem pemerintahan bersifat adat. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Dawan. Sistem kepercayaan biasanya menggunakan kepercayaan asli berupa memuja terhadap roh nenek moyang melalui kegiatan ritual di rumah adat. Sebelumnya, Belanda sedang mengincar Raja Sonbai di Bijela. Sonbai adalah raja yang punya karisma dan sangat disegani oleh raja-raja Timor lainnya. Dia juga yang mempengaruhi raja-raja kecil lainnya untuk memberontak kepada Belanda. Tersebutlah sebuah kerajaan kecil di kaki gunung Miomavo yang sangat taat dan loyal kepada Sonbai. Kerajaan ini disebut Kerajaan Uskono atau Amakono. Keturunan Kono dan Uematan yang berkuasa di Kerajaan Miomavo, memerintah dari generasi ke generasi. Ibu kota kerajaan ini terletak di puncak bukit dan beberapa tempat kemudian pindah ke kampung Noetoko. Kampung Noetoko terletak di delta sungai Noenoni dan Noenite. Namun kemudian Kono dan Uematan dan rakyatnya memberontak melawan Sonbai lewat sebuah revolusi berdarah, yaitu Revolusi Letaisam. Revolusi tersebut bersumber dari kekejaman Raja Sonbai di Uenam yang sering meminta persembahan gadis-gadis belia yang cantik dan menjadikan nyawa manusia.
yaitu rakyatnya sebagai korban persembahan kepada dewa dalam pesta persembahan hasil panen atau Tamamaus Mausufa. Usai melakukan pemberontakan, Kono meminta perlindungan Belanda di Kupang dan Niki-Niki. Jadi, ia memerintah kerajaannya dibantu Belanda. Bahkan, ia membantu Belanda menangkap Sonbai. Kendati beberapa keturunan Sonbai dan para Meo, panglima perang ditangkap dan dibunuh, kekuasaan Sonbai tidak juga berakhir. Salah satu keturunan Sonbai melarikan diri ke Molo Kapan TTS dan mendirikan sebuah kerajaan di sana. Belanda tidak tinggal diam. Ia terus mengejar Sonbai dan keturunannya ke Molo hingga masuk ke wilayah Mio-Mafo. Pengejaran itu dipimpin oleh Letnan Chon Mestes. Karena jatuh kasihan, Raja Kono melindungi keturunan Sonbai ini yang dikenal dengan julukan Sobe Sonbai Ana. Ia kemudian berganti nama menjadi Sobe Kono agar tidak dicari dan ditangkap Belanda. Ia pun hidup aman dan terlindung di Noe Toko. Karena gagal mencari keturunan Sonbai, maka Letnan Chon Mestes melakukan gencatan senjata dengan para Meo dan Raja Kono. Selanjutnya, atas izin Noe Toko pada tahun 1909, kemudian Belanda menjadikan Noe Toko sebagai pusat pemerintahan militer. Pasukannya mengembara menuju Nilulat, Wefui, Ukimnatu, Fatuknapa, Ekat, Weapot, Fort Suba, Wekam, Nunpene, hingga Kampung Matmanas atau wilayah ini terletak di belakang Pasar Baru Keva Menanu sekarang. Di sini Letnan Sketel sempat mendirikan markas militer di tepi Sungai Benpasi. Bekas reruntuhan bangunan markas itu masih ada sampai sekarang. Karena takut banjir dari Sungai Benpasi, Letnan Sketel memindahkan lagi markasnya ke Tele atau sekarang Kota Lama di belakang tangsi polisi lama. Dalam suatu kesempatan, seorang komandan regu Belanda berkuda mengelilingi wilayah sekitar Tele yang masih terdiri dari hutan lebat. Ia hendak mencari sumber air. Kemudian ia berjumpa dengan seorang warga atau rakyat dari Usif Bana yang sedang menggembalakan sapi dan tinggal di sekitar celukan anak sungai tersebut yang disebut Nuntain, dan bertanya dalam bahasa Melayu, di mana ada sumber air, dan warga yang ditanya tersebut dengan setengah mengerti menunjuk ke sebuah arah sambil menyebut Keva Menanu. Sang komandan regu Belanda itu berjalan menuju arah yang ditunjuk, yaitu sebuah tebing jurang yang terjal atau sekarang di halaman belakang rumah almarhum Lawrence Ogom di Gua Aplasi. Ia sangat terkejut ketika menjumpai sebuah pemandangan yang sangat indah, yaitu sebuah kolam air dari sebuah pusaran air dari tebing yang curam. Air terjun ini menghempas dalam kolam dan membentuk liukan pusaran seperti perut ayam. Pengalaman ini diceritakan komandan itu kepada semua orang, dan akhirnya tempat itu diberi nama Keva Menanu setelah disesuaikan dengan ideolek bahasa Belanda. Merasa sangat cocok, maka pada tanggal 22 September tahun 1922, ibu kota pemerintahan militer Belanda atau Onderafdeling Noord-Midden-Timor di Noe Toko pindah ke Keva Menanu. Dan pada tahun 1923, kantor Onderafdeling Noord-Midden-Timor dibangun oleh Tuan Pademons
dan gedung kantor Onder Afdeling Noord Midden Timur sempat dijadikan kantor Bupati TTU oleh mantan Bupati TTU pertama Petrus Salasa. Sekarang gedung ini dijadikan sebagai kantor arsip daerah Kabupaten TTU.